Merasa diteror, pasca sang kekasih Dito Mahendra resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin Nindi Ayunda akhirnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nindi selama ini merasa diteror beberapa pria yang diduga oknum TNI. Ia bahkan menyebut jumlah pria yang menerornya lebih dari 10 orang. Nindi bahkan pernah mengalami insiden teror langsung saat melakoni perjalanan ke Palembang. Lantas seperti apa kronologi teror versi Nindi? Kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang. Saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang. Dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu, dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali, dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Selain meminta perlindungan dari LPSK, Nindi juga mengklarifikasi soal kepemilikan senjata api yang disita polisi. Nindi mengungkapkan jika senjata api yang dimiliki itu memiliki bukti surat. Kan
ada 9 pucuk senjata yang dipersoalkan, yang ternyata kami nanti akan ke Bareskrim juga akan menyerahkan surat, dan bahwa 9 pucuk senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu loh, 3 adalah shotgun, yang itu kan sebenarnya non-safety ya gitu loh. Nah itu yang akan kita serahkan ke Bareskrim. Hingga kini memang belum bisa dipastikan siapa peneror Nindi. Tapi kekasih Dito Mahendra itu sesumbar sudah mengantongi bukti dan identitas penerornya. Lantas benarkah akan diperkarakan Nindi nanti? Dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Selain kasus pelik yang menimpa Nindi, situasi pelik juga tengah dihadapi Rafael Alun Trisambodo dan istrinya. Selain harus menanggung malu akibat perbuatan putranya MDS, istri Rafael Alun juga jadi bulan-bulanan warganet setelah puluhan tas miliknya disita KPK. Meski mengklaim hanya sebagian yang asli dan sebagian besar lainnya KW, tapi warganet malah menduga jika istri Rafael Alun itu buru-buru belanja tas KW sebelum sejumlah asetnya berupa tas disita. Lantas mungkinkah puluhan tas KW itu kabarnya didapat dari pasar Tanah Abang? Benarkah istri Rafael sengaja beli tas KW untuk tidak mengesankan semua koleksinya asli? Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk-Kolom, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. Karena nilai tas dari 70 tas yang disita oleh KPK itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Pak, belum buka puasa ya Pak? Pak udah jenguk Mario Pak. Pak, berapa bungkam Pak? Di tengah kegeraman publik pada perilaku flexing dan gaya jor-joran hidup, seorang wanita yang diduga pengusaha asal Makassar bernama Mira Hayati malah mengumbar tas mewahnya berlapis emas seharga 500 miliar. Ia bahkan bangga setelah aksi pamernya membuatnya viral hingga diundang televisi. Lantas benarkah Mira memang dikenal hidup hedon di kalangan pergaulannya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beli tas emas lagi, harganya mencapai 553 juta. Bangga banget bisa punya koleksi tas emas Dior. Kalau tas biasanya kan udah banyak, ada beberapa, tapi yang betul-betul real ini tas emasnya. Shopee bakal bagi-bagi THR ya. Segala-galanya insya Allah kita akan berjumpa lagi. Semoga impian saya punya helikopter pribadi yang tidak.
Di balik kasus heboh korupsi Rafael Alun dan perilaku pamer Mira Hayati, kabar lain soal status pengacara Rasman Arif Nasution yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mencuat. Ya, Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditpidsiber Bareskrim Polri menetapkan Rasman Arif Nasution sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penetapan Rasman diumumkan Rabu 5 April 2023 lalu. Saya sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman kaget juga. Kok Bang Rasman dijadikan tersangka? Ini hal yang sangat luar biasa. Saya mengharapkan Polri itu profesional, tapi ini kan mungkin oknum penyidik. Iklima hakim, klien memberikan kuasa, ada surat kuasa, semua keterangan yang dianggap mempermalukan itu atau pencemaran nama baik itu adalah dari iklima hakim. Ada WeChat-nya, ada rilisnya, dan juga ada keterangan dan pernyataan dari iklima hakim. Dan iklima hakim juga mengungkapkan perkara ini tentang pelecehan terhadap dirinya tersebut di depan Kementerian Perempuan dan Anak. Tak lama setelah penetapan sebagai tersangka, kubu Rasman pun tak terima. Rencananya pihak mereka akan menempuh jalur hukum lain guna mempertanyakan status imunitas sebagai juru bela. Ini kan hal yang luar biasa. Kalau iklima hakim membantah, wajarlah dia dijadikan tersangka karena dia mempermainkan hukum. Nah, kalau Bang Rasman, ini tidak etis sekali. Seorang pengacara nggak bisa tersangka gitu. Dia punya hak imunitas sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Advokat. Bagaimana hukum di Indonesia ini? Kita yakin dan percaya hukum masih panglima tertinggi di bangsa ini. Jadi jangan ada hal yang terindikasi ada tekanan atau pesanan menjadi pencemaran bagi kita sebagai advokat. Emang kita baca undang-undang advokat apa? Baca dong undang-undang advokat itu nomor 18 tahun 2003 pasal 16 pasal 18 ayat 2. Begitu juga dengan putusan MK. Di situ diurai bahwa pengacara itu punya hak imunitas. Tidak dapat dituntut di depan pengadilan, dalam hal ini di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Ya, sebelumnya Hotman Paris Hutapea seteru Rasman melaporkan Rasman atas kasus pencemaran nama baik pada 10 Mei 2022 lalu ke Bareskrim Polri. Kasus ini mencuat setelah mantan asisten Hotman Iklima Hakim menggandeng Rasman sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi tudingan pelecehan seksual yang dilayangkan Iklima. Gue memang dekat sama dia, ada sesuatu lah. Tapi tanggal 21 Maret contohnya, dia kirim foto dia paling seksi tanpa saya minta. Dia lagi di Bali, saya hanya bilang, halo sayang kangen, dia kirim foto seksi, bahkan ada yang cuma pakai bra. Pernah seperti itu ya Bang? Ada di Instagram gue semua, ada sama video juga. Jadi apa? Jadi mereka dilecehkan apa gitu? Ya, dia siap nggak dipanggil? Biar kita buka-bukaan. Tanya sama dia, Hotman, Bang, abang lakuin apa di mobil ya? Abang lakuin di apartemen apa ya? Weh, abang seperti apa ya? Nanti kan kita tunjukin semua. Laporan dia ada di saya tahu. Dan kami juga buat laporan. Dan akan ada laporan baru. Tapi drama konflik syarat pribadi pun makin panas antar Hotman dan Rasman. Parade saling sindir pun kerap dipertontonkan sejak keduanya berselisih. Hotman Paris sendiri menyatakan ijazah palsu. Dia tidak dapat membuktikan ijazah yang aslinya. Pak Hotman Paris tidak bisa. Kalau memang ada bilang ijazah palsu, kalau ada yang palsu, mana yang benarnya? Tolong tunjukkan Pak Hotman Paris. Ini termasuk pencemaran dan penghinaan. Sementara pihak Ibnu Khaldun semuanya udah menyatakan Bang Rasman ijazahnya sah. Bahkan Ibnu Khaldun sendiri meragukan ijazah anaknya Pak Hotman Paris. Yang sudah dijawab sama Pak Hotman Paris itu ada clue kelemahan. Kenapa? Ya, anak saya
kuliah di luar negeri, musim summer dia kuliah di Indonesia. Oh nggak bisa, Indonesia tidak ada musim summer. Ketika anak kita kuliah di luar negeri, untuk menyamakan strata pendidikan Indonesia, itu harus kuliah lagi 1 tahun, baru bisa dijadikan sarjana. Begitulah Indonesia menghargai pendidikannya sendiri di bangsa ini. Jadi mana yang penghinaan, siapa yang menghina? Jadi tolong pihak polisi dengan segala hormat agar hukum bisa ditegakkan, agar hukum bisa dijalankan dengan benar. Tolong dong dipilah-pilah, jangan terindikasi pesanan. Selain melaporkan Rasman, Hotman juga melaporkan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim. Lantas akankah kasus ini segera disidangkan atau kembali menguap? Bukan hanya dia yang saya kejar, seluruh orang yang membuat laporan polisi dan konferensi melulu dengan mengarang cerita akan saya sikat secara hukum. Itu ada itu namanya federasi apa tuh? Masa dia bilang dansa-dansa di Howling itu pornografi? Itu target saya kedua, ya. Selama ini saya nggak pernah terlalu pusingin kalau gosip. Saya kan selebriti udah biasa lah. Tapi kalau sudah kelewatan, saya akan kejar sampai dapat. Hotman jangan senang dulu. Iklim Hakim dan Rasman juga sudah membuat laporan di Mabes Polri, khususnya di Bareskrim tanggal 25 Mei 2022, 2 hari yang lalu. Pasal yang dilaporkan Pencemaran nama baik, perbuatan asusila, macam-macam itu, dan atau pelecehan seksual ada, sudah diterima juga. Lihat aja, nggak apa-apa. Bagi saya tempur ini nggak ada masalah itu. Semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu. Saya didukung oleh pengacara-pengacara senior, benar. Ada Bang Hotman Stompul, ada Bang Muara Karta, ada Bang Partai Siombing, ada Bang Tommy Siotang, kemudian ada Bang Otto Hasibuan. Saya bisa buktikan bahwa mereka itu berkomunikasi dengan saya dan saya berkomunikasi dengan mereka. Saya juga nggak ngerti. Nah, saya mengharapkan sekali pada pihak Polri untuk meninjau ulang kembali. Nanti ada lagi upaya hukum kedua, tenang aja. Mana mungkin berlian mensantet sih. Udah.